yang unik dan lucu, ada beberapa yang salah. Tekan tubi, tekan tubi. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya menerima satu video dari sahabat kita. Ini mengenai ya para netizen ya antara Indonesia dan juga Malaysia. So, kalau saya lihat pencerahan dari Akak ini adalah seorang guru yang bekerja di Malaysia. Apa sih jawaban beliau tentang pertanyaan dari netizen Malaysia yang menanyakan soal kenapa Indonesia suka memburukan negara Malaysia. So, macam mana pencerahan dan jawaban beliau tentang pertanyaan ini? Jom saksikan bersama-sama. Assalamualaikum, hai semua. Saya mau curhat sedikit ya. Kadang-kadang saya merasa malu kalau ada komentar seperti ini dari orang Malaysia tentunya. Dan beberapa kali saya coba untuk membalas, tapi selalu saya hapus kembali karena terlalu panjang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat video ini untuk menjawab komentar melalui video kali ini. Di awal kalimat diawali dengan kata maaf dan kata tanya. Di akhir kalimat pun masih diakhiri dengan kata tanya. Maaf, tapi kenapa ada segelintir netizen Indonesia suka bikin konten memburukan Malaysia? Why? Sejujurnya ini bukan kali pertama pertanyaan seperti ini saya baca di akun saya. Lebih banyak lagi di TikTok karena saya cukup banyak upload juga di sana, dan lebih banyak komentar yang dilontarkan baik itu dari netizen Indonesia maupun dari netizen Malaysia. Oke baik, saya akan coba untuk menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama, netizen Indonesia mudah termakan hoax. Banyak sekali hoax yang beredar di Indonesia, dan salah satunya mengenai kata atau kalimat dalam bahasa Melayu yang saya pun tidak tahu diawali oleh siapa sehingga hoax ini masih beredar sampai sekarang. Kalimat perkosa bumi. Itu anggapan kebanyakan orang Indonesia untuk push up dalam bahasa Melayu di Malaysia. It is totally wrong. Even perkosa itself only used in Indonesia. Dan yang parahnya lagi, seperti ini masuk buku. Iya, di buku. Jadi ada salah satu buku saya yang saya punya, di bagian padanan kata bahasa Indonesia dan Malaysia yang unik dan lucu, ada beberapa yang salah. Jadi memang bukan hanya di Google ya, bukan hanya di dunia maya yang tersebar hoax tersebut, di buku juga ada. Sampai akhirnya ada beberapa netizen yang menganggap itu benar. Oke baik, saya coba tampilkan salah satu komentar yang teman saya balas mengenai hal ini. Kalau push up di Malaysia perkosa bumi, salah salah, tak betul, benda tu tak betul. Push up di Malaysia tekan tubi, tekan tubi. Oke, yang kedua mengenai netizen Indonesia ini susah move on. Ya, susah move on. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai ada segelintir netizen Indonesia yang masih saja mempermasalahkan soal klaim. Saya tidak akan membahas mengenai hal tersebut terlalu dalam karena memang bukan ranah saya. Kita dengar dulu ya pemirsa, nanti kita padahal hal ini sudah berlalu beberapa tahun lamanya. Tapi masih saja netizen Indonesia berkomentar tentang klaim batik lah, klaim rendang lah, klaim budaya lah, negara tukang klaim lah. Come on! Banyak sekali persamaan antara Indonesia dan Malaysia karena memang jarak dan bahasa kita yang begitu dekat dan hampir sama. Dan oke, sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Let's move on and spread peace and love. Oke, yang ketiga yaitu belum dewasa. Saya kira orang dewasa ini terlepas dari berapapun usianya, mereka tidak akan berani mengecam atau memburukan sesuatu. Sebelum berkomentar, mereka akan berpikir ulang apakah apa yang mereka sampaikan itu menyakitkan orang lain dan membuat dirinya sendiri serta orang lain rugi atau tidak. Untuk saya pribadi, memburukan orang lain merupakan sebuah kerugian
karena tidak berguna dan hanya mempermalukan diri sendiri bahkan orang lain. Di awal saya katakan, saya malu ketika ada orang Malaysia yang bertanya mengapa netizen Indonesia ini suka memburukan negaranya. Oke, yang keempat yaitu kita ini seperti adik dan kakak. Walaupun saya tidak punya adik dan kakak, tapi saya sering menyaksikan kakak beradik yang bertengkar bahkan sampai menghina satu sama lain. Namun jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka saling menyayangi. Begitupun dengan Indonesia dan Malaysia. Iya, betul. Kita ini selalu bertengkar. Walaupun kebanyakan hal ini terjadi di dunia maya saja. Karena harus saya akui, bukan cuma netizen Indonesia saja, tapi netizen Malaysia pun ada juga yang suka memburukan Indonesia. Ini betul-betul pengalaman saya ya. Kalau tidak percaya, saya berikan buktinya. Indo is the only country. Indo is the only country has a like education system. Well, educated person will not say that. And bro, tapi kakak beradik ini tidak akan membiarkan satu sama lain diusik oleh orang lain. Nah, betul lah. Itu pun terjadi ketika ramai sekali berita waktu itu ketika Malaysia akan diserang oleh Israel. Rakyat Indonesia tidak terima dengan hal itu dan akan selalu ada untuk Malaysia, begitu. Malaysia akan diserang dan dibom oleh Israel. Ini betul-betul ya. Mereka melihat saya juga Malaysia pernah dengar begitu nih kuat di di TikTok. media sosial dengan menghentam negara itu kerana mereka menindas Palestin. Bagaimanapun tular di media sosial oleh rakyat negara jiran kita iaitu Indonesia. Beberapa kata-kata yang begitu menyayat hati dan juga membuatkan rakyat Malaysia tersentuh apabila negara Indonesia berdiri teguh di belakang rakyat Malaysia. Antara kata-kata yang menarik perhatian saya untuk dikongsi bersama anda adalah yang boleh ganggu Malaysia cuma Indonesia faham dan juga mau lawan Malaysia hadapi Indonesia dulu bos. Dan ada lagi, sebelum melawan adiknya, langkahin dulu mayat kakaknya. Hanya kakaknya yang boleh mengusik Malaysia. Itu kata-kata sokongan yang mereka berdiri teguh di belakang rakyat Malaysia. Apa kata anda, rakyat Malaysia? Oke, selanjutnya yaitu belum pernah datang ke Malaysia. Why do I say this? Because I am falling in love with Malaysia when the first time I came to Malaysia actually in 2016. Suasananya, pemandangannya, arsitekturnya, makanannya, terutama orang-orangnya. The way they speak, ya Allah, so soft and comel gili tau. Dari tahun 2016 ini, setiap tahun saya akan datang ke Malaysia. Karena apa? Satu kata, rindu. Kecuali tahun 2018 karena waktu itu saya sedang sibuk skripsi, jadi tidak kepikiran untuk pergi kemana-mana, hanya untuk menyelesaikan skripsi saja waktu itu. Dan tahun 2021 inilah karena memang sedang pandemi COVID-19. Jadi karena memang belum pernah datang ke Malaysia, tidak ada rasa cinta yang tertanam. Kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, yang terakhir, tidak punya teman orang Malaysia. Ini jadi salah satu poin penting karena kalau kita mempunyai teman, kita akan menghargai mereka, menghormati mereka, menyayangi mereka. Termasuk menghargai, menghormati, menyayangi dari mana mereka berasal. Saya punya teman di Malaysia dan of course lah, mana berani saya memburukan Malaysia. Saya bisa kehilangan sahabat saya kalau saya melakukan hal itu. Oke, so untuk sis, ini sis atau bro ya, whoever you are, atas nama netizen Indonesia, saya meminta maaf jika segelintir netizen Indonesia ini membuat sakit hati rakyat Malaysia karena komentar negatif yang tersebar di dunia maya ini. Like you said, memang hanya segelintir yang seperti ini. Dan memang segelintir orang Malaysia pun ada juga yang seperti itu. Kita satu rumpun, kalau bukan kita yang memulai untuk berdamai, saling menghargai, saling menyayangi, siapa lagi? Itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang dari awal ada komentar tersebut stuck in my mind, how to answer the question on comment section. So thank you so much and let's spread peace and love. I'm sorry if they are so... Itulah jawaban dari beliau ya pemirsa. So yang saya tahu Aka nih adalah seorang guru yang bertugas di Johor kalau tidak salah. Kita dengar bahasa Inggrisnya juga bagus ya.
dan beliau juga sangat terbuka pemikirannya. Untuk komentar itu sebenarnya banyak kali juga ya saya sudah explain. Sebenarnya Indonesia, netizen Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya sama saja, ada yang baik dan ada juga yang buruknya. Nah, kenapa sih netizen Indonesia dan Malaysia itu ada segelintir mengeluarkan komentar yang tidak baik? Faktor utamanya itu yaitu termakan berita hoax. Yaitu untuk netizen Indonesia lah kan, mendengar berita hoax, terus melihat ya channel-channel yang memberitakan atau mengeluarkan video-video yang untuk hanya sekedar cari view gitu kan. Padahal itu aslinya video itu memang hoax, tidak ada berita itu keluar dari media-media atau berita-berita TV begitu. Nah, sebahagian di Indonesia sana, segelintir orang-orang di sana percaya, dan bahkan ada juga ya YouTuber-YouTuber yang mereaction dan tak ada yang membantah begitu. Dan kita tahu ya, kalau di Malaysia ini juga sebenarnya ada juga netizen yang mengeluarkan komentar yang pedas, tetapi kebanyakannya mereka itu mengeluarkan kata pedas itu atau sama seperti sindiran saja atau kata-kata yang pahit ya, pedas tapi sangat menusuk begitu. Kalau selalu saya lihat itu orang Malaysia itu kalau ingin menyerang dengan komentar itu seperti ayat-ayat peribahasa begitu kan ya. Orang yang paham itu pastilah mengertilah apa maksud orang Malaysia begitu. Saya tidak memuji Indonesia dan juga Malaysia, sebenarnya sama saja karena seperti yang dibilang ibu guru ini, Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya seperti kakak adik ya. Kita tahu ya kemarin itu ya Malaysia ingin diserang Israel, dan kita juga pastinya tahu Indonesia langsung memasang badan untuk membantu ya selalu siaga untuk menolong Malaysia begitu. Dan sewaktu ada case yang hari itu Malaysia dengan Korea Utara, Indonesia juga pasang badan begitu kan, selalu siaga untuk negara Malaysia di saat Malaysia kenapa-kenapa. Dan begitu juga dengan Malaysia, kalau ada yang ganggu Indonesia pastilah paling utama itu Malaysia menolong begitu kan. Malaysia Indonesia di media sosial. Malaysia Indonesia bila berjumpa depan-depan. Malaysia Indonesia ketika negara bangsat Israel mengusik Palestin. Jadi stop lah ya, kita ini sebenarnya serumpun. Seperti yang Ibu Guru ini bilang, beliau dulu juga tidak mengenal Malaysia. Setelah beliau datang ke sini, beliau mengetahui orangnya bagaimana, keadaan Malaysia seperti apa begitu kan. Jadi kita tidak perlu terbawa emosi begitu. Nah, kalau nanti dibuat penjelasan seperti ini, adalah itu channel yang ingin membantah, yang merasa dirinya itu benar begitu. Padahal di sisi lain kalau kita lihat, apa sih tujuan orang-orang itu ingin membuat atau membantah perkataan orang yang pernah datang ke Malaysia begitu kan. Sedangkan beliau itu tidak pernah langsung datang ke Malaysia begitu, hanya mendengar kata si ini, mendengar kata si itu, membaca berita yang padahal itu juga
belum tentu benar ya kan. Nah, beliau sendiri saja tidak pernah datang ke sini begitu, dan itu jelas-jelas memprovokasi antara dua negara begitu kan. Nah, jadi sangat sayang sekali ya. Tapi saya yakin orang-orang di Indonesia sana banyak yang cerdas ya, tidak kalah dengan negara Malaysia ini. Banyak sekali mereka bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Mana-mana yang datang menyerang dengan komentar yang tidak baik itu sebenarnya satu tempurung itu. Satu tempurung, saya sudah tahu itu begitu kan. Jadi janganlah rusakkan tali persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia yang kita tahu negara ya, kedua negara ini sangatlah besar mayoritas Islamnya begitu. Yang pastinya ya kedua negara ini mencintakan hal kedamaian begitu. Janganlah ya, saya yakin orang Indonesia mengerti hal dengan kata damai begitu, tidak perlu lagi saling serang sana serang sini. Come on lah, ini udah 2022. Kapan kita memajukan pemikiran kita kan? Tidak salah kita mencontoh negara lain untuk memperbaiki negara kita sendiri. Dan saya yakin Malaysia juga pasti mencontoh negara lain untuk memajukan negara mereka begitu. Begitu juga Indonesia, tidak masalah kalau kita belajar ya dari negara lain untuk lebih lagi mencapai kemakmuran dan juga kemajuan untuk negara Indonesia. So, apa pendapat dan penilaian pemirsa tentang jawaban dari ibu guru ini? Ini orang Indonesia ya, tapi kalau kita lihat dia natural ya, dia tidak membela Malaysia dan dia juga tidak membela Indonesia. Jadi di tengah untuk mendamaikan, memberikan pendapat dia tentang pengalaman dia juga semasa dia berada di Malaysia, bagaimana orangnya, bagaimana keadaan di Malaysia. Silakan pemirsa berkomentar apakah pemirsa setuju dengan pendapat ibu guru ini. Silakan berkomentar di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.